Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya pada siang hari ini. Kita ngaji bareng, ngaji posonan bareng HMPS Ilha, ngaji kitab Fathul Izar. Masih semangat ya puasanya, semoga lancar ibadah puasanya, amin. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab Fathul Izar ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai para pemirsa Kampusku TV. Kita melanjutkan ngaji kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Lakin qala ahlul ilmi. Kemarin kita sampai keterangan ini, lakin qala ahlul ilmi, tetapi para ahlul hikmah, ahlul ilmi, ahli terkait dengan bab ini, ulama-ulama tersebut mengatakan man jama'a zaujatahu fi lailatul jumu'ati yasirul waladu hafidun fi kitabillah. Siapa yang berhubungan suami istri atau bersetubuh dengan istrinya pada malam Jumat, maka anaknya akan menjadi orang yang hafal Quran. Jadi yang baik ini, hubungan suami istri itu dilakukan pada malam Jumat. Nah, ini hari yang baik supaya anaknya hafal Quran nanti kelak. Selanjutnya, wa man jama'a fi lailati sabti yakunul waladu majnunan. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri pada malam Sabtu, maka anaknya akan menjadi majnun, orang yang gila. Ini dikhawatirkan itu malam Sabtu ya. Wakila, ada para ulama yang menjelaskan gilanya tidak gila secara fisik, tapi ada yang menafsiri majnunud dunia, gila dengan harta dunia gitu. Itu kalau malam Sabtu. Kalau bisa ya dihindari berarti malam Sabtu ya, yang ya masuki ya malam Sabtu. Wa man jama'a fi lailatul ahad yakunul waladu sarikon limilki ghairihi au dzaliman. Barang siapa yang berhubungan suami istri pada malam ahad, maka anaknya menjadi orang yang mencuri harta orang lain atau dolim. Itu kalau malam ahad. Jadi ini malam yang kurang baik untuk melakukan hubungan suami istri. Jangan malam Sabtu, jangan malam ahad masuki ya. Nanti cari malam yang lain. Ya, ini yang ikut jamaah, yang ikut ngaji ya kadang saya sebut ya, biar ada interaksi dengan jamaahnya ya. Ada beberapa orang yang ikut ngaji alhamdulillah di belakang, para mahasiswa, para staf TU dan dosen-dosen sebagian yang ikut. Selanjutnya, wa man jama'a fi lailatul isnain yakunul waladu faqiran au miskinan au radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri pada malam Senin, maka anaknya akan jadi fakir atau miskin. Fakir miskin itu ada yang menafsiri para ulama itu fakir miskin, tapi bukan secara materi, itu bukan, tapi maksudnya adalah rendah hati, tawadhu. Ada yang menafsiri gitu, karena di belakangnya auradiyan li amrillahi wa qada'ihi, karena dia akan menjadi anak yang ridho dengan qada qadar, neriman, intinya neriman. Selanjutnya, wa man jama'a fi lailatis sulasa yakunul waladu barran liwalidayhi. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri malam Selasa, maka nanti kalau jadi anak, itu anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini baik kalau malam Selasa, Pak Anjis ya. Malam Selasa baik. Wa man jama'a fi lailatil arbi'a yakunul waladu katsirul ilmi au katsirus syukri. Barang siapa yang berhubungan suami istri malam Rabu, maka anaknya akan menjadi orang yang ahlul ilmi, banyak ilmunya, alim berarti ini. Kalau di
versi kitab yang lain itu ada tambahan kasirul akli, cerdas berarti. Itu kalau malam Rabu, ini kuncinya. Makanya kiai-kiai putrane itu cerdas-cerdas, pinter itu ya tahu rahasia ini. Jadi kayak keterangan kemarin, kalau pengen hasil tanaman itu baik ya dimulai jauh-jauh hari, mulai milih bibitnya, nebar benihnya kapan. Kalau orang-orang Jawa dulu kan mau nanam itu kan tahu harinya, bulannya yang baik. Ini begitu juga ini. Ya, hubungan suami istri biar anaknya jadi anak yang berkualitas gitu. Itu malam apa gitu. Ini malam Rabu ya akan menjadikan anaknya pinter. Ya. Kasirul akli atau kasirul ilmi. Cerdas intinya, ahlul ilmi. Au kasirus syukri, wong itu dadi wong sing syukur. Banyak bersyukur. Itu malam Rabu. Wa man jama'a fi lailatul khamis yakunul waladu mukhlishan fi qalbihi. Kalau berhubungan suami istri malam Kamis, anaknya akan menjadi orang yang ikhlas, mukhlis. Ikhlas. Hatinya itu sangat ikhlas. Itu malam Kamis. Jadi dari beberapa hari ini yang kurang baik tadi adalah malam Sabtu dan malam Ahad. Ya, selain itu bagus lah, bagus. Apalagi malam Jumat, malam Rabu itu bagus. Selanjutnya, wa man jama'a fi lailatil idi yakunul waladu sitti asabi'a. Kalau berhubungan suami istri malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya Id, itu nanti anaknya punya jari lebih, punya 6 jari. Jadi ya berarti ya agak cacat ya, punya jari lebih. Itu kalau malam takbiran, ya malam hari raya. Saya pernah ditanya itu, gimana Pak kalau malam hari raya? Karena biasanya malam hari raya aku dorongannya lebih kuat itu. Iya Mas Ugi, cobaannya abot iki malam hari raya itu malam seneng-seneng saya sok bodoh deh. Malah ternyata kurang baik gitu ternyata. Karena malam hari raya itu sebaiknya dipakai untuk mengagungkan Allah gitu. Jadi malam itu ya mengagungkan Allah dengan takbir ya. Selanjutnya waman jama'a zaujatahu ma'at takallum yakunul waladu abkam. Ya ini rada resiko. Kalau berhubungan suami istri dia sambil ngomong, dia sambil jagong dengan istrinya, itu anaknya akan jadi anak yang bisu. Jadi beresiko. Ya ini mayoritas ya, kebanyakan ya. Jadi kebanyakan ada kemungkinan memang anak-anak yang terlahir itu ya ada faktor di sini, ada kemungkinan gitu. Selanjutnya waman jama'a fi dzulmatin yakunul waladu sahiran. Kalau berhubungan suami istri bersetubuh itu bercocok tanam itu kok dalam keadaan gelap gulita, itu anaknya akan menjadi ahli sihir, ahli santet. Itu berarti dukun-dukun itu kemungkinan dhisik ya wong tuane le gawe ya malam apa gelap gulita itu, peteng-peteng jadi jadinya ilmu hitam itu. Ilmu hitam. Selanjutnya waman jama'a ma'as siraji yakunul waladu husnas surati. Ya gitu. Kalau berhubungan suami istri ada lampunya, ada sirotnya, maka anaknya akan jadi anak yang ganteng. Nah, ganteng. Tapi sebagian ulama itu menjelaskannya bukan kok padang jinggrang, itu bukan ya, bukan terang benderang ya. Ono lampune tapi enggak terlalu terang gitu. Tapi jangan gelap banget gitu kan. Ya agak remang-remang berarti lampune berarti. Penting ana lampune lah. Ya itu anak yang ganteng gitu. Itu kuncinya, ben anak ganteng gitu. Selanjutnya waman jama'a ra'iyan auratal mar'ati yakunul waladu a'ma au a'mal qalbi. Ini rada resikone. Kalau berhubungan suami istri sambil melihat auratnya istrinya, itu anaknya nanti akan jadi anak yang buta atau setidaknya buta hatinya. Jadi kurang bagus sebenarnya melihat kemaluan istri atau auratnya istri itu. Ya, nanti caranya gimana itu ada di belakang nanti. Sebaiknya gimana? Teknisnya ada nanti malah penjelasan teknisnya. Selanjutnya waman jama'a sa'ila zati li safarin yakunul waladu kadiban. Kalau berhubungan suami istri sambil bahas bekal untuk bepergian, itu anaknya akan jadi anak yang suka bohong. Jadi pas mungkin saja contohnya gini, kalau besok mau bepergian atau kapan mau bepergian, dia ketika berhubungan suami istri bersetubuh itu malah bahas bekal yang akan dibawa. Saya sok nak mangkat piye Mas,
sangune piye, wis disiapno ta urung, baju sudah setrika apa belum, itu masih dibahas itu. Jadi berhubungan suami istri nggak fokus tapi malah bahas bepergian. Itu kalau jadi anaknya seneng bohong. Selanjutnya, waman jama'a tahta syajaratil mat'umi samaruha yakunul waladu maktulul hadid au maktulal gurki. Wah iki resiko. Au mata fi hadamis syajarah. Kalau berhubungan suami istri di bawah pohon, ini berarti tempat terbuka, ini tempat terbuka. Di bawah pohon yang mana pohon itu ada buahnya, yang buahnya dimakan. Ya, jadi nek ngisor wit. Ya berarti tempat terbuka iki resiko. Biasanya kan ya neng kamar lah lumrahe tertutup, nggak ada yang lihat. Iku neng ngisor wit. Ya neng semak-semak berarti. Sampe nek paham bahasane neng semak-semak gitu kan. Lu paham sampe anak gitu. Ya. Di bawah pohon atau semak-semak iku nak dadi anak. Anak itu kelak akan maktulul hadid. Dia akan mati atau meninggal dunia dengan sebab senjata tajam atau besi. Jadi ada kemungkinan ya matine dibunuh dengan atau ya kena senjata tajam atau besi. Au maktul al-ghurqi atau meninggalnya itu tenggelam. Jadi anaknya matinya tenggelam itu kemungkinan dulu buatnya itu di bawah pohon, semak-semak jadi. Ya, atau matinya kebruan wit gitu. Ya, kebruan wit. Itu kalau buatnya di bawah pohon ya kebruan wite ya anaknya soben. Qala ahlul ilmi dawuh. Ya ahli di bidang ini ngendikaake wayam bagi lil arusi arba'atu asya. Ya seyogianya bagi laki-laki ini si suami itu ada 4 hal yang harus dilakukan ketika berhubungan suami istri. Jadi ini mulai teknis ini. Teknis ketika berhubungan suami istri ini. Yang pertama awaluha ahdul yadaini, yaitu megang tangan istri. Dipegang dulu. Wasaniha masu sadriha, yang kedua megang dadanya. Wasalisuha takbilul khaddaini, yang ketiga mencium pipinya. Ini sudah teknis ini. Yang keempat warabiuha qiraatul basmalati inda idkhalid dzakari fil farji. Yang keempat itu baca bismillah, jangan gerusa-gerusu. Jadi mau bismillah ketika memasukkan zakarnya ke farjinya istrinya, itu baca bismillah. Ada doanya juga nanti ada di belakang. Jadi yang orang gerusa-gerusu. Jadi proses dari awal itu memang sudah sesuai syariat. Kalau pengen jadi anak yang soleh, anak yang alim, itu prosesnya pun sesuai syariah. Harus orang gerang-gerang ya. Orang itu taunya biasanya keterangannya kan pengen dua anak sing soleh, ketika hamil, istrinya hamil bacakan surat Yusuf atau surat Maryam. Kalau laki-laki wis di USG, laki-laki baca surat Yusuf. Kalau perempuan baca surat Maryam. Sebenarnya jauh sebelum hamil itu sudah ada proses yang harus dilalui, tidak hanya ketika pas hamil tok, tapi sebelumnya ketika naruh benih itu ya usahakan sesuai syariat itu. Selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a zaujatahu indal haidi faka'annama jama'a ummahu sab'ina marratan, al hadis au kama qala. Ini ngeri ini. Kalau berhubungan suami istri saat istrinya sedang haid, itu bagaikan, itu ibaratnya seperti dia menggauli ibunya 70 kali. Ini bahaya juga. Resiko bagi ketika istrinya haid ya memang nggak boleh. Menurut Islam kan haram untuk digauli atau untuk disetubui, itu haram ketika posisi haid. Dan itu beresiko juga, saya pernah dengar keterangan dari guru saya bahwa itu beresiko bahwa nanti anaknya bisa terlahir dalam keadaan cacat kalau istrinya sedang haid. Makanya nggak boleh ya. Selanjutnya nafisatun durifatun, ya, ada keterangan yang sangat agung, yang berharga. Su'ila ba'dul masyayikhi anni amit dunya kam hiya. Para masyayikh, guru-guru itu ditanya tentang kenikmatan dunia. Nikmatnya dunia itu apa? Nah, ini fa'ajaba bi anha katsiratun la yuhsa adaduha. Nikmatnya dunia itu banyak sekali, tidak bisa dihitung. Wah, tak terhitung. Qala ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Allah berfirman, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu nggak bisa. Walakin a'dhamuha, tetapi agung-agungnya nikmat yang paling agung itu inhasiru fi salah satu asya. Nikmatnya dunia ini, kenikmatan Allah, nikmat dunia itu teringkas menjadi 3 hal ini. Yang pertama apa? Takbilun nisa'i, mencium istri, walamsiha, dan memegang istri, wa idkhalud dzakari fil farji, dan memasukkan dzakar ke farji. Ya, itu nikmat dunia ada 3 itu. Qala asyair min bahri rojaz, ada penyair menggunakan bahr rojaz ini nadumnya, itu dawuhnya gini. Ini saya hafal ini. Bait ini sangat saya hafal sekali. Wa ni'amud dunya salah untuk tabar lamsun wa takbilun wa idkhalud dzakar. Iki jaman ning pondok dhisik hafalno tenanan niku. Wa ni'amud dunya salah untuk tabar lamsun wa takbilun wa idkhalud dzakar. Kenikmatan dunia itu ada 3. Yang pertama adalah memegang, menyentuh istri, wa takbilun, dan mencium, wa idkhalud dzakar, dan memasukkan dzakar atau kemaluan laki-laki. Wa qala akhar wa ni'amud dunya salasun tunhasor, demek kulit ngambung karo bareng turu. Nadumnya gitu. Beneran ini nadumnya. Ini saya nggak buat-buat, ini memang nadumnya gitu. Nikmat dunia itu 3, yaitu demek kulit ngambung bareng turu. Karo bareng turu ya bersetubuh, itu berhubungan suami istri. Ya, lanjut ya. Bayanu tadbiril harsi. Ini menerangkan tentang mengatur bercocok tanam ini atau bersetubuh berhubungan suami istri ini. Qala al-Imam al-Alim al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ngutipnya dawuh Imam Suyuti. Imam Suyuti, al-Imam al-Alim al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini Imam Suyuti yang dikutip. Ini yang ngarang separuh dari tafsir Jalalain, itu Imam Suyuti, yang nulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan banyak sekali ulama besar mazhab Syafi'i yang banyak menulis dari semua bidang keilmuan agama. Itu beliau banyak punya kitab, karya beliau banyak sekali. Nah, dalam kitab Ar-Rukhsahnya beliau mengatakan, i'lam annal jima'a la yasluhu illa inda haijanis syahwati ma'asti udatil mani. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jima, berhubungan suami istri, bercocok tanam tadi itu tidak baik kecuali ketika memuncaknya syahwat atau bergetarnya syahwat. Itu yang terbaik. Kalau enggak gitu enggak baik gitu loh, kurang baik gitu. Ma'astidatil mani, tapi masih tersedianya sperma. Jadi stoknya banyak. Ketika stoknya banyak, terus kondisi syahwatnya memuncak, ubah-ubah getar ya. Nah, itu saat yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri. Gitu kan ya. Yang belum menikah ya sabar sik berarti. Sabar sik kan ya. Sabar sik Mbak ya. Sabar dulu berarti. Fayam bagi ayah rujau fil hal kama ayah rujul fudlah ar-radi'ah bil istifragati kal musahhalati fa inna fi khubsihi inta dalika dororan adiman. Tuh gitu loh dawe. Maka seyogyanya itu mengeluarkan sperma dalam keadaan itu. Kalau sudah memuncak, bergetar syahwatnya, segera untuk dikeluarkan. Karena itu seperti mengeluarkan apa, fudlah itu ya lelewean tubuh, itu cairan-cairan tubuh yang enggak baik, ya kan. Jadi sperma itu kalau kebanyakan yang tubuh juga enggak baik, kalau enggak pernah keluar sama sekali. Makanya Allah mentakdirkan yang belum punya istri ya kadang yang mimpi basah, itu ada hikmahnya. Kalau enggak gitu, wah, terlalu banyak itu enggak baik untuk tubuh. Fa inna fi khubsihi inda dzalika dororon adiman, itu enggak baik untuk tubuh karena bahaya. Kalau enggak pernah sama sekali, sing nom-nom ya rada bahaya. Sing di bojo ya itu rutinitas itu malah banyak manfaatnya. Mungkin tidak hanya dari sisi ibadah, dianggap ibadah, tapi baik untuk tubuh.
Ya Pak Anjis ya. Selanjutnya wal muksiru minal jima'i la yakfa haramuhu syari'an. Tapi ini orang yang terlalu banyak melakukan hubungan suami istri, terlalu banyak bercocok tanam, itu sebenarnya kurang baik. Ya maulah lumrahe. Jadi ya kadang kolo. Kalau enggak sama sekali ya enggak baik untuk tubuh. Keseringan juga ini. Kalau keseringan melakukan hubungan suami istri itu layak faharomu syari'an. Cepet tua jare. Jadi wajahnya cepet tua kalau keseringan itu, kakean itu. Terus wakil latu kuwatihi, kekuatannya itu berkurang, wongnya lemes, ora patek kuat gitu. Sekakean. Karena berhubungan suami istri itu kan juga butuh tenaga yang ekstra, butuh tenaga banyak ya Pak Ajis ya. Ya itu kayak wong olahraga tenanan, makanya disebut olahraga malam kadang. Itu baru kan lemes. Wa duhuru syaibi fihi. Jadi nak kakean itu terlalu banyak juga akan apa ya, cepat wanen ya, di sini cepat wanen. Rambutnya cepat wanen. Ya, berapa menit yang sudah? Berapa menit? Tidak kelihatan ya, lanjut ya. Walil jima'i kaifiyatun. Oh ini sudah mulai teknis ini. Berhubungan suami istri itu ada beberapa cara. Ini cara yang terbaik di sini disebutkan oleh mu'alif kitab yang nulis kitab ini, Fathul Izzat. Itu ada cara atau teknis terbaik untuk berhubungan suami istri bersetubuh, bercocok tanam itu. Ini sebenarnya saya mau membacanya agak risih sebenarnya. Mari cetoy. Ini teknis banget sebenarnya, ya terus terang agak risih, tapi mau gimana lagi. Ya, kitabnya memang kayak gini ya, harus saya baca ya. Mohon maaf para pemirsa. Ini saya baca. Wahya antas talaqiya almar'atu ala dhuhriya. Ini diantara teknis atau cara jima ini. Tapi nak sing wis tua-tua biasanya ora pakai cara ini, enggak pakai tutorial ya. Langsung gas, tancep. Tapi ini kalau tutorial yang baik ini. Si perempuan tidur terlentang. Ala dhuhriya itu berarti melumah gitu. Wa ya'luha rajulu min alaha, terus si suami itu di atasnya. Ya, di atasnya, naik di atasnya. Wala khaira fi ma ada dzalika minal hay'ah, dawe mu'alif gitu. Tidak ada cara yang paling baik kecuali ya, beberapa cara itu kecuali cara ini. Wala khaira fi ma ada dzalik minal hay'at. Jadi beberapa cara atau tutorial berhubungan suami istri itu ini yang paling baik gitu dawuh beliau. Jadi sing wedok ning ngisor, sing lanang ning ndure. Tsumma yulaibaha mula'abatan khafifatan. Ya terus ana dolanan-dolanan sithik. Apa jenenge nek cara cah saiki foreplay dulu, ada pemanasan itulah. Minadhammi dari memeluk, watakbil, mencium, manahwi dalik. Jadi ada foreplaynya. Jadi jangan langsung gas, tancap gas, langsung gebut enggak. Gitu kan carane. Iki sing kanggo sampean-sampean sing durung iki. Ya, ini tepat ini sampean melu ngaji ini untuk persiapan. Jadi aja langsung gas aja. Jadi ada foreplaynya, pemanasan dulu, ini yang baik ini. Wa nahwi dzalika hatta idza hadara syahwatuha aulaja wa taharraka. Nah, kalau jadi ada foreplay dulu, nanti kalau sudah syahwatnya memuncak baru dimasukkan dan digerak-gerakkan. Karena gini, di antara alasannya itu kalau alat kelamin perempuan itu masih kering, jadi belum ada pemanasan, langsung dimasukin, itu sakit. Ya, bisa cedera. Jadi kalau dikasih foreplay, pemanasan dulu, nah, nanti akan muncul cairan-cairan di alat kelamin perempuan, nah itu baru agak licin lah bahasanya, itu baru dimasuki laki-laki. Fa idza sabbal mani fala yanzi'u bal yasbiru sa'atan minad dhammi ajayyidi laha. Nanti kalau sudah terasa sperma laki-laki mau keluar, ya jangan buru-buru dicabut, tapi ya sabar sedikit. Yasbiru bal yasbiru sa'atan. Ya, jadi sabar dulu, terus istrinya dipeluk dengan mesra gitu. Dirangkul, dipeluk dengan mesra. Fa idza sakana jismuhu sukunan adiman naza'a. Nah, jadi kalau nanti sudah getaran-getarannya,
Angel iki nek sing pernah iki angel iki. Nek sing wis pernah ya Masuki, Pak Anjis ya. Gus Arif ya kan. Nek sing wis pernah niki ya Pak Zaim, Pak Maki. Kalau yang sudah pernah ya wis iso, tapi nek urung iki cuman bayangno. Kalau sudah bergetar ya getaran itu sudah mulai hilang terus awake wis mulai ya normal lah. Nah itu baru dicabut. Terus wamala ala yaminihi hinan naz'i. Jadi nanti setelah itu istrinya setelah dicabut istrinya tidur miring ke kanan. Faqad dzakaru anna dzalika mimma yakunu bihi alwaladu dzakaron. Ini diantara rahasianya setelah berhubungan suami istri kok si istrinya itu tidurnya miring ke kanan. Itu nanti kalau jadi anak, anaknya laki-laki. Ini resepnya. Kalau pengen punya anak laki-laki, ya setelah itu berarti miring kanan. Saya 2 kali itu jadi laki-laki semua. Gitu. Pengen jadi perempuan tuh gara-gara setelah itu istri suruh miring ke kiri nggak mau. Harusnya setelah berhubungan, ya kalau miring ke kanan, kalau pengen punya anak laki-laki berarti istri suruh tidur miring ke kiri. Kalau pengen anak perempuan, nah itu setelah berhubungan suami istri itu tidurnya istri harus miring ke kiri. Itu. Ini diantara rahasianya. Selanjutnya ini teknis banget ini. Wayam sahani farjaihima bihir kotaini nadifataini lirrajuli wahidatan lirrajuli wahidatun walil marati wahidatun. Setelah itu kemaluannya diusap dengan kain yang bersih, ya kain yang bersih, tapi harus beda, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Walayam sahani bihir kotin wahidatin, fa inna dzalika yurisul karoha. Jangan sampai satu kain ngelapi wong loro, itu jangan. Jadi gini lanang dilapi dewe, kayak dijatah lap dewe. Ini teknis banget, ya. Tapi ini sebaiknya gitu. Kalau sampai satu kain untuk berdua, itu akan menumbuhkan karoha, kebencian. Akhirnya kok iso suami istri itu sesuai malah sengit-sengitan, serik-serikan gitu. Ya mari serik-serikan gitu. Makanya sebaiknya harus beda kain gitu. Itu sebaiknya. Selanjutnya masih ini. Wa ahsanu, sedikit lagi ya. Wa ahsanul jima'i ma yaqibuhu nasyatun. Sebaik-baik hubungan suami istri, sebaik-baik persetubuhan atau bercocok tanam ini, yang paling baik itu mayakibuhu nasyatun. Setelahnya itu akan apa ya, terjadi nasyat itu rajin, semangat gitu. Setelahnya itu semangat malah. Jadi setelahnya semangat. Watibu nafsin dan bagus apa ya, perasaannya ku enak, perasaannya enak. Jadi setelahnya itu awake yo seger gitu, intinya seger, perasaannya yo enak, lega gitu, intinya lega. Wabaki syahwat dan masih ada sisa-sisa syahwatnya masih ada lah. Wasaruhu mayakibuhu rokdatun wasaruhu mayakibuhu rokdatun wadaiku nafsin wa mautu a'doin wa gusyanun wa bugdu syaksi al-mangkuhi. Ini yang kurang baik ini. Yang sejelek-jeleknya hubungan suami istri, jima tadi adalah setelahnya itu akan terjadi awak itu terus gemeter, kayak gemberges. Ini gak apik cirine. Kalau sudah itu kok awak gemberges ya Pak Maki ya. Nek bariku awak gemberges itu gak apik. Kurang saya Pak Maki. Dan kalau apalagi kalau terus bariku perasaannya sumpek, harusnya kan malah bahagia, itu yang baik. Bariku kok sumpeknya, ya Gus Arif ya, itu malah kurang bagus Gus Arif. Wa mau tuh adoin bariku terus awake wis piye, kayak geringingin awake wis lemes, lunglai itu tenan bagus ya, dan itu ya lemes itu, lunglai wis tak berdaya setelah itu enggak baik berarti. Awake ya rodok ra sehat itu berarti. Wa budu syaksi al mangkuhi, terus istri itu merasa benci malah gak seneng. Nah itu nggak baik. Harusnya yang baik itu setelah hubungan suami istri tambah sayang, bariku podo bahagia nih, lego gitu, ya seger awake semangat gitu. Itu yang baik. Ini tadi wabuk dusah si al mangkuhi wa ingkana mahbuban.
yang nggak baik itu melakukan hubungan itu terus si istri malah seri, walaupun aslinya itu sebelumnya dia senang, cinta, bahagia, tapi bariku malah kok sumpek, itu kurang baik berarti hubungannya. Fahadal qadru kafin fi tadbiril aslahi minal jima. Ini adalah bentuk dari, termasuk salah satu dari, ini sudah cukup lah, sudah cukup terkait dengan mengatur atau teknis tata cara yang paling baik dalam hubungan suami istri atau jima. Ini teknis atau tata cara tutorial yang paling baik dalam berhubungan suami istri. Ini versinya mu'alif gitu. Menurut mu'alif yang paling baik ya modelnya kayak gini. Untuk selanjutnya adabul jima'i, salah satu adabnya berhubungan suami istri itu ada 3. Besok kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ikuti terus ngaji bareng HMPS, ngaji posonan bareng HMPS Ilmu Hadis Ya'yu Khazinatul Ulum di channel ini, Kampusku TV, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari selama bulan suci Ramadan. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang vulgar ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang saya baca kitab apa adanya kitab ini, jadi harus saya terangkan dengan bahasa itu sesuai dengan teksnya itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kekurangan juga mohon maaf. Semoga ada barokah manfaatnya untuk persiapan para teman-teman mahasiswa, para TU atau dosen yang belum menikah. Semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.